Pembangunan saat ini umumnya membutuhkan waktu pelaksanaan yang cepat. Waktu pelaksanaan yang cepat ini antara lain mempunyai tujuan untuk mengejar target pelaksanaan sesuai kontrak kerja atau permintaan dari pemilik proyek. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, ada yang dinamakan produktivitas tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Produktivitas tenaga kerja sendiri adalah salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah proyek pembangunan. Produktivitas itu sendiri dilihat dari tingkat efektivitas pekerja dalam bekerja. Namun, tingkat produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor umur, faktor pengalaman kerja, faktor tingkat pendidikan, faktor kesesuaian upah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, hal ini akan kami bahas lebih dalam pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C dalam mata kuliah aspek hukum jasa konstruksi akan menjelaskan mengenai tenaga kerja konstruksi dan detail engineering design. Sebelum masuk pada penjelasan, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota yang pertama adalah Musfir Febrianti Malik, saya sendiri, sebagai moderator dan pemateri pertama. Anggota yang kedua adalah Gito Pakan, dan yang ketiga adalah Najmatul Asma sebagai pemateri ketiga. Segala aspek yang akan dibahas tentunya kita perlu memahami definisinya. Di antaranya ada definisi konstruksi. Konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendung, jaringan irigasi, gedung, bandara, pelabuhan, instalasi telekomunikasi, industri proses, dan sebagainya, serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Selanjutnya adalah definisi tentang jasa konstruksi. Menurut Undang-Undang tentang jasa konstruksi adalah jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan konstruksi. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek, baik dari yang ahli profesional sampai tenaga kerja pemborong atau buruh. Penempatan tenaga kerja harus disesuaikan antara keahlian tertentu, sehingga pekerjaan yang dihasilkan menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya, definisi tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia juga mempunyai pengertian sebagai berikut, yakni yang pertama, manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut juga sebagai personil, pekerja, atau karyawan. Yang kedua, potensi manusiawi, sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan keberadaannya. Yang ketiga, potensi yang berfungsi sebagai modal, seperti non-material atau non-finansial, di dalam organisasi, untuk mewujudkan eksistensi organisasi. Kemudian, dilihat dari bentuk hubungan kerja yang dipakai, maka tenaga kerja proyek, khususnya tenaga kerja konstruksi, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja tetap. Tenaga kerja tetap merupakan pegawai tetap dari suatu perusahaan yang bersangkutan dengan ikatan kerja secara perseorangan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kemudian, yang kedua ialah tenaga kerja sementara. Ikatan kerja yang ada adalah antara perusahaan penyediaan tenaga kerja dan kontraktor utama untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya adalah definisi sektor konstruksi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, definisi sektor konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kemudian, materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Standar keterampilan kerja konstruksi. Bakuan kompetensi serta cara pengukurannya atau uji kompetensi merupakan tolak ukur penilaian terhadap kemampuan tenaga kerja konstruksi. Bakuan kompetensi ini juga disebut dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau disingkat dengan SKKNI. SKKNI sangat diperlukan dalam upaya untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang bermutu dan tentunya bermanfaat. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan yang kompeten sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk memenuhi pasar kerja domestik, tetapi juga mancanegara, khususnya di tingkat regional Asia Tenggara. Untuk mewujudkan dibutuhkan pendidikan, pelatihan, standar kompetensi, dan tentunya pengakuan akan kompetensi itu sendiri atau sertifikat. Pembinaan keterampilan tenaga kerja konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan tentang ahli dan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian
dan atau keterampilan konstruksi. Sektor jasa konstruksi mempunyai peran penting bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional termasuk penyediaan lapangan kerja. Selama 8 tahun, dari tahun 2000 sampai 2008, jasa konstruksi mampu menyerap tenaga kerja antara 3,9 juta sampai 4,5 juta orang per tahun, atau sekitar 3,9 sampai 4,8% dari total jumlah tenaga kerja. Pengembangan jasa konstruksi mendatangkan harus dititik beratkan pada pengembangan kompetensi tenaga kerja sehingga meningkatkan kualitas produk konstruksi. Pembinaan tenaga kerja industri konstruksi dalam rangka Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 1999 tidak membahas secara khusus peran lembaga pendidikan dan pelatihan yang fungsinya sangat strategis dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja. Tanggung jawab dan mekanisme yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat disertakan pada asosiasi profesi. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Pusat Pembimbingan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, telah menghasilkan lebih dari 110 standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang konstruksi yang penekanannya pada peningkatan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja agar dapat diserap oleh pasar kerja konstruksi. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi dan kemampuan dari seseorang untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan melalui uji kompetensi, dan kompetensi merupakan salah satu akar permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kompetensi sumber daya manusia yaitu tenaga ahli dan keterampilan tentunya memerlukan persyaratan baku. Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan jaminan terhadap keterampilan, kualitas dan kemampuan kerja dari tenaga kerja konstruksi sehingga mampu menghasilkan produk konstruksi yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Adapun sertifikasi ini diharapkan akan menjadi senjata ampuh bagi terbukanya akses kesempatan kerja di proyek konstruksi secara kompetitif di tingkat global. Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja perorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi, kemampuan, profesi, keahlian. Kualifikasi tenaga kerja yaitu yang pertama itu kelas 1, yang kedua kelas 2, dan ketiga kelas 3. Berdasarkan peraturan menteri, persyaratan khusus kualifikasi tenaga kerja terlampir sebagai berikut. Yang pertama, kelas 1 minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Yang kedua, kelas 2 minimal lulusan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun dan SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun. Yang ketiga, kelas 3 minimal SD dengan pengalaman minimal 3 tahun dan SLTP dengan pengalaman minimal 2 tahun. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan jasa konstruksi dapat berkaitan dengan ranah hukum lainnya seperti ketenagakerjaan, investasi, keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan infrastruktur, dan undang-undang sektoral yang saling terkait. Di samping itu, kegiatan konstruksi akan berkaitan juga dengan undang-undang tentang keinsinyuran, undang-undang tentang bangunan gedung, undang-undang tentang jalan, dan masih banyak lagi. Peraturan hukum dan perundang-undangan sektor jasa konstruksi merupakan bagian penting dari proses pengelolaan sektor konstruksi. Pengelolaan jasa konstruksi dapat berkaitan dengan ranah hukum lainnya seperti ketenagakerjaan, investasi, sektor swasta, dan pengadaan infrastruktur, dan undang-undang sektoral yang terkait. Undang-undang sektoral yang terkait yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 11 tentang Rumah Susun, yang keempat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kelima Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang keenam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Najmatul Asma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya lanjutkan penjelasannya mengenai detail engineering design. Detail engineering design dalam pekerjaan konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan atau gambar kerja detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Detail engineering design juga biasa disebut BESTEK, merupakan sebuah gambar bangunan yang lengkap dan detail yang digunakan sebagai dokumen utama dari perencanaan proyek pembangunan bangunan. Semakin lengkap dan detail gambar ini, biasanya akan semakin cepat juga pelaksanaan pembangunannya secara fisik. Namun, lengkap saja tidak cukup, karena gambarnya juga harus tepat. Jika pada proyek pembangunan rumah hunian, gambar ini biasanya dibuat oleh arsitek. Penyusunan detail engineering design memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, menyusun konsep dasar program perencanaan pembangunan melalui pendekatan dan analisis terhadap 4 aspek utama, yaitu 1. Fungsionalitas. Aspek ini akan mempertimbangkan efektivitas dari kegunaan sebuah konstruksi. Beberapa hal yang menjadi poin penting di sini antara lain jenis kegiatan, pelaku kegiatan, serta sejauh apa konstruksi tersebut akan difungsikan dan dibutuhkan. Kedua, utilitas. Utilitas dari sebuah konstruksi merupakan aspek yang akan membuat sebuah konstruksi menjadi efisien. Beberapa hal yang menjadi penting dalam aspek ini antara lain seperti pencahayaan, sirkulasi udara, jaringan listrik dan komunikasi, saluran air dan sanitasi, alur pembuangan sampah, penanggulangan kebakaran, serta kepentingan yang serupa. Ketiga, teknis. Teknis berhubungan erat dengan sistem struktur dan sistem konstruksi yang dikembangkan dalam perancangan konstruksi. Hal ini perlu dipertimbangkan agar alur pekerjaan bisa lebih memudahkan. Keempat, arsitektural. Analisis terhadap bentuk dan tampilan konstruksi juga menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam pembuatan detail engineering design. Jika konstruksi yang dibangun berupa gedung, maka rancangan akan memperhatikan penataan ruang serta konsep yang akan diaplikasikan. Yang kedua, menyusun preliminary design berupa gambar denah bangunan dan konsep utilitasnya. Dalam penyusunan detail engineering design, diperlukan sistematika agar hasil gambar memiliki kualitas dan ketelitian yang tinggi. Berikut ini adalah sistematika penyusunan dari detail engineering design. Yang pertama, pekerjaan persiapan, yaitu melakukan pengamatan kondisi existing. Kedua, mengkaji beberapa fasilitas pelengkap atau pendukung atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis. Yang kedua, survei lapangan. Untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan, maka perlu diadakan survei lapangan di lokasi kegiatan. Survei lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Beberapa survei yang akan dilakukan disesuaikan dengan jenis dan kriteria dari detail engineering design yang akan disusun. Yang ketiga, analisis perencanaan. Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei, kemudian dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan suatu kegiatan. Dalam perencanaan, tentunya sangat dibutuhkan data-data yang akurat agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, penyusunan rancangan teknis, yaitu yang pertama menyusun rencana teknis beserta gambar teknisnya. Yang kedua, menyusun spesifikasi teknis kegiatan.
Dalam pelaksanaan penyusunan detail engineering design untuk proyek pemerintah akan terdiri dari dua tahapan, yaitu yang pertama, tahap pengembangan rencana. Konsultan perencana akan menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari yang pertama, gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan utilitas. Yang kedua, uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan struktur bangunan yang diperlukan. Yang ketiga, draft rencana anggaran biaya. Yang keempat, draft rencana kerja dan syarat-syarat. Kedua, tahap rencana detail. Tahap terakhir, konsultan perencana akan menghasilkan detail engineering design dan dokumen lain sebagai berikut. Yang pertama, gambar rencana teknis bangunan lengkap. Kedua, laporan perhitungan struktur. Ketiga, bill of quantity atau rancangan anggaran biaya. Keempat, rencana kerja dan syarat-syarat. Jika dijabarkan, sebuah detail engineering design akan membuat beberapa komponen dokumen rancangan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gambar detail bangunan atau BESTEK. Gambar detail bangunan merupakan sebuah gambar teknis yang di dalamnya meliputi rancangan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan. Apabila gambar yang dibuat detail dan lengkap, maka proses pengerjaan berpotensi akan berjalan lebih cepat. Yang kedua, rancangan anggaran biaya atau RAP. Dokumen ini memuat kalkulasi dari seluruh harga masing-masing pekerjaan konstruksi. Untuk melengkapi RAP, dibuat juga daftar volume pekerjaan, yang di dalamnya menjelaskan spesifikasi, harga, serta detail barang. Setelah selesai dibuat, RAP umumnya akan dinilai kelayakannya oleh owner, juga konsultan pengawas. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga-harga pasaran untuk material atau jasa yang akan diperlukan dalam konstruksi. Ketiga, rancangan kerja dan syarat-syarat atau RKS. Dalam dokumen ini tertulis persyaratan kualitas dan mutu dari material yang digunakan dalam proyek. Selain detail tentang material yang akan dipakai, RKS juga memuat standar operasional prosedur dari pekerjaan yang melakukan pembangunan. Yang keempat, laporan akhir tahap perencanaan. Laporan akhir tahap perencanaan biasa berbeda-beda dalam setiap proyek. Sebagai contoh akan disebutkan 3 dokumen laporan akhir tahap perencanaan yang diantaranya adalah yang pertama, laporan struktur, termasuk laporan penyelidikan tanah atau solid test. Yang kedua, kalkulasi mekanikal dan elektrikal. Yang ketiga, dokumen perhitungan arsitektur. Fungsi dari detail engineering design adalah 4 poin penting sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk menentukan kuantitas atau jumlah serta kualitas dari material yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan yang dimaksud. Kualitas dan kuantitas inilah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek. Fungsi kedua adalah sebagai acuan untuk mewujudkan bentuk, letak, dan dimensi dari bangunan. Ketiga, fungsi penting lain dari gambar kerja adalah untuk membantu menyusun rencana anggaran biaya pembangunan proyek atau yang biasa disingkat dengan RAP. Yang keempat, gambar kerja juga berfungsi untuk memberikan gambaran kepada kontraktor atau pemborong mengenai seperti apa jenis dan bentuk dari bangunan yang harus dibuat. Setidaknya ada 2 poin penting yang menjadi tujuan pembuatan dari detail engineering design. Tujuan tersebut antara lain adalah yang pertama, detail engineering design dapat memberikan kesimpulan teknis dalam pengerjaan proyek. Kesimpulan-kesimpulan yang bisa didapatkan melalui pembacaan dan pengelolaan dokumen ini antara lain adalah analisa desain dan kalkulasi, gambar desain, spesifikasi pekerjaan, serta total anggaran. Yang kedua, detail engineering design juga dapat menjadi pendukung pelaksanaan konstruksi pembangunan. Dokumen ini nantinya bisa dijadikan acuan untuk melakukan koordinasi dalam pembangunan proyek.
Detail engineering design sangat detail dan lengkap. Artinya, gambar detail engineering design terdiri atas beberapa bagian, tidak hanya satu. Beberapa bagian inilah yang membentuk satu kesatuan gambar yang utuh. Nah, bagian-bagian dari gambar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar denah. Gambar yang memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah bangunan terlihat dari bagian atas disebut dengan gambar denah. Biasanya, pandangan dari atas ini adalah ketika bangunan sudah dipotong sekitar 1 meter di atas permukaan lantai. Ketika melihat gambar denah, kita akan bisa tahu bagaimana tentang ukuran, batas, bentuk, dan perlengkapan dari masing-masing ruang yang ada pada bangunan tersebut. Yang kedua, gambar situasi. Gambar situasi adalah gambar posisi atau letak bangunan di daerah tertentu yang akan menjadi lokasi pembangunan. Jadi, pada gambar situasi akan terlihat juga bagian pagar, halaman, jalan masuk, saluran pembuangan air, dan berbagai hal lain yang ada di sekitar bangunan. Gambar ini umumnya menggunakan skala 1:500 atau 1:200. Yang ketiga, gambar potongan. Gambar ini dibuat untuk memperlihatkan bentuk dan kondisi konstruksi dari suatu bangunan, sekaligus untuk memperjelas pondasi, ketinggian hubungan atap, lantai, posisi dan elevasi jendela serta pintu, ketinggian dari balok keliling, dan berbagai hal sejenis lainnya. Gambar potongan masih terbagi lagi menjadi 2 bagian, yakni potongan melintang dan memanjang, dengan skala yang umumnya digunakan adalah 1:100. Yang keempat, gambar rencana atau struktur atap. Gambar ini terdiri dari rangka beton, atap, dan bagian lain yang dekat dengan atap. Gambar ini dibuat untuk memperjelas letak dan bentuk dari konstruksi atap yang sebelumnya sudah ada di gambar potongan. Yang kelima, gambar detail. Sesuai namanya, gambar ini berisi bagian penting lain dari sebuah konstruksi bangunan, misalnya bagian kuda-kuda, kusen, jendela, pintu, dan sebagainya yang memiliki sifat arsitektonis. Masing-masing bagian pada gambar detail akan diberikan ukuran dan nama agar pelaksanaan di lapangan tidak bingung. Dan untuk skala yang digunakan berkisar dari 1:5 sampai 1:20 atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir, gambar tampak. Fungsi gambar tampak adalah memberikan pandangan tentang bagaimana luas dan bentuk dari sebuah bangunan. Gambar ini dibuat dengan menerapkan sistem proyeksi ortogonal, atau satu bidang proyeksi akan memperlihatkan satu saja sisi dari bangunan. Satu gambar tampak akan terdiri dari 4 bagian, yaitu tampak kanan, kiri, muka atau depan, dan belakang. Berbeda dengan 5 jenis gambar sebelumnya, gambar tampak tidak harus memiliki ukuran tapi harus dibuat menarik dan lengkap dengan dekorasi sesuai dengan rencana yang sudah ada. Sekian penjelasan saya mengenai detail engineering design. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk segala kekurangan kami memohon maaf, dan jika ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom laman diskusi di Syam Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.